pada saat PDKT, lu tipikal Kan udah pacaran. enggak pas PDKT-nya aja dulu. Jadi kan habit ya, per step by step kan. Kalau lu PDKT nih misalnya, entah ketemu dari mana, lu tipikal yang ngejemput apa yang ketemu di tempat? Kalau gue jemput, biar pasti. Benar. Kalau gue ya, Beda. kalau gue jemput, biar Kenapa kalau di kepala lu ada pikiran jemput? gue tahu aja. Maksudnya ini bener nggak nih orang di sini? Nah kan Terus kalau dia ketemu di tinggal- sono sama juga. Itu laki. Tinggalin. Kan ketemu kan kita udah lihat dari jauh nih. Gak mungkin dong pas lu ketemu nih, lu nggak ngeliat orangnya. Pasti lu lihat kan kayak misalnya. Kalau gue pasti izin sama orang tuanya. Oh. Pertama kali kayaknya enggak deh. Gue di depan gerbang Kan nih udah pertama gini. kali maksudnya buat pertama kali ketemu lo gitu. Ganteng doang jemput cewek di panggang. Ngangang. Tapi pasti jemput. Nih gue udah di depan gitu. Oh iya sama. Pengen dia cabut gitu. Nah tapi kedua, tiga kalinya kalau udah oke nih, Baru izin. udah jadian baru izin. Kalau Kalau gue lu gitu. Gua awal-awal nggak mau gua jemput. Ketemuan dulu. Temuan dulu. Sesuai nggak nih? Bukan sesuai sih. Berarti nggak terlalu beda jauh lah sama foto. Misalnya oke semua oke gini. Gua baru jemput dan gua izin. Sampai sekarang gua juga masih izin. Maksudnya kalau ada orang tuanya gua masih izin. Izinnya ke security. Izinnya banget lewat lagi. Biar orang tuanya ke security ya. Kalau awal-awal jemput Sudah pacaran? Apa enggak? pacaran ya gue jemput. Coba kalau belum pacaran gue nggak bakal jemput sih. Oke. Karena pas jalan nanti gue yang bayarin. Pasti. Jadi gue nggak mau effort jemput. Masa ya lu ke tempat itu kagak bisa sih? Akses sudah banyak gitu. Kalau zaman dulu iya gue jemput. Jangan kayak misalnya Saya lu biar ada sensasi di seset tete. apa? Di seset tete. Kalau pulang gue anterin. Oh, lu anterin. Tapi kalau jemput nggak mau gue. Kita ketemunya di situ gitu loh. Apa bedanya sih? Lu juga maksudnya kalau gue jemput takutnya lama kan? Misalnya kita ketemu di B nih, gue dari C, dia di A. Kalau tengahan kayaknya pasti ini sih. Iya kan? Udah lu naik. Iya, mendingan lu daripada lu nungguin gua, mending lu kesini, gua kesini, kita ketemu nih. Lalu gua bayarin, ya tenang aja nggak usah ngomong. Oh lu? Jemput gua selalu jemput. Meskipun dari Karena lu mau ke dia rumah dia di C, terus lu mau ke B, lu dari A B ke C, iya, terus C ke B lagi. Oh ini yang nggak disukain Bahlil. Hah? Boros. Oh iya boros BBM. enggak kalau gua tuh mikirnya Pacaran dengan BBM segini nggak bagus ya? Iya. Lu isi pertamax mobil iya. Lah, 16.000. Nyoje dia tuh Mio J gua aja BP 16.600. Isi 35.000. Lah kok kagak ada ini ya? Biasanya udah tumpe-tumpe nih. ini enggak. Kemarin kan jalannya Sabtu gua. Terus antrian Pertalit panjang banget, coy. Pasti langka itu mah hitungannya sekarang. Kamu Nah, kenapa terus pernah? Hitungannya mah langka. mendekati. Nah, terus gua isilah Pertamax. Isi full. Lewat dari Gocap. Lah 68.000 anjing, mahal banget ini bensin. Iya. Berasa anjir, yang biasa full paling Pertamax Gocap 40. Wah, Iya. ini naik. Gue signifikan, 40 tuh udah keluar itu minyak. Iya, 4 liter. Nyerah gue isi Pertamax lagi. Udah ngantri aja lah. Enggak sih. Menurut pada saat itu sih kan belum sekarang kan kemarin belum. Untuk harga BBM baru belum. Oh, belum ada. BBM baru mah gue rasa nggak bakal tuh ke Bekasi. Nggak bakal kayak ke Bandung. Iya. Naik KRL aja lu. Sama bus. Berdiri dikit. Iya sih kayak gitu lah. Tahu ya. Kalau gue tipikal yang kayak gitu yang jemput di pertama kali. Tapi kalau untuk pertama kali gue nyari kayak tempat misalnya mau makan atau gimana, nanya dia yang lingkungannya dia. Paham gak maksud gue? Iya, ada tempat enak gitu. Karena gue memikirin
Kalau misalkan gue ajak jauh atau kemana, gue lebih mikirin kayak karena gue ngajak pertama kali itu dekat-dekat rumah dia, gue pengen ngerasa kayak oh masih dekat rumah gue nih, gue aman ibaratnya dia gitu, dia mikirnya gitu mungkin. Tapi gue akan mengaplikasikan itu kayak gitu. Kayak ya lu yang penting lu merasa secure aja nih, gue make sure lu tuh bakal aman gitu. Makanya gue suruh lu pilih tempat, mau yang rame, mau yang sepi, ya bebas. Kayak gitu. Kayak gitu, iya kayak gue gitu. Tapi kalau gue nih, Kenapa ada penekanan terakhir? Aneh juga sih. Mau yang ramai, mau yang sepi. Mau yang ramai, mau yang sepi. Enggak apa-apa gue kalau. Enggak. Emang ada yang gitu aja, enggak maksud gue. Oh. Gue tuh ngomong gitu kan. Kayaknya kalau ramai enggak usah lah. Enggak kan kadang suka nanya kayak tapi kalau gini rame, gue bilang, oh nggak apa-apa kalau misalnya lu suka rame nggak apa-apa. Gitu. Kalau sepi lebih baik. Enggak. Aku mau ngotor volume. Ya enggak lah gila lu. tapi kalau lu nih baru-baru kenal nih, terus ngajak jalan cewek kan, iya. lu mulangin tuh cewek jam berapa? Di bawah jam 10. Pertama kali ya. Iya, gue juga. Di bawah jam 10. Kalau gue juga. Karena gue mikir oke, ibaratnya kalau misalkan gini ya, gue ada dua nih, bukan gimana nih. Ada dua kemungkinan. Misalnya gue nggak suka sama cewek ini. Misalnya kayak ibaratnya kalau ketemu dari dating apps ya. Misalnya gue nggak kurang serak nih sama cewek ini. Maksud gue pulang ya di atas jam 10 gini. Gue udah nggak peduli karena gue udah nggak mau ketemu lagi. Paham nggak? Kayak gitu kalau gue. Misalnya Tapi? kayak, apa? Ada tapi ya enggak? Nggak ada. Oh. Ya, tapi gue pulangin tetap. Enggak maksudnya tapi kenapa di atas jam 10? Tapi Karena dia nggak mau Karena ketemu lagi gua gini, besoknya. kalau gue mikirnya gini, Wil. Kan misalkan kalau gue Bukan di gue interest nih sama orang ini. Gue bilang, ini udah jam 10 ntar kemalaman gak enak sama orang rumah lu, gue ngomong gitu kan. Karena kan baru pertama kali ya. Tapi kalau misalnya kayak gue gak suka atau dari apapun lah, cara dia ngomong atau gimana. Jam 5 udah ayo pulang. Gue suka dia. Yang ngatur waktunya itu dia. Karena gue free juga kayak ya udah serah lu dah gitu. Gue nggak peduli, udah nggak ada pedulinya nih. Kayak ya udah gitu. Nggak gue ingetin kan kalau misalnya sama yang misalnya gue agak interest nih atau gimana. Jadi kayak udah jam segini nih. Kita perlu jaga image juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya nggak interest ini Perlu misalnya, jadi perhatian di awal-awal. Ya nggak apa-apa. Emang Iya, sekarang gini, emang. kita semua hal tuh di branding dengan baik. Gue Kita harus- legalin kok itu gue. Iya kan? Gue approve. Perlu. Kalau gue ya. Tapi kalau misalnya lu nggak interest, lu baikin di atas jam 10 nih. Misalnya ceweknya, udah nggak apa-apa lah kita. Besok pagi aja. Iya. Oh, gue punya alasan. Iya, serius. Kalau gue yang nggak interest ya, gue mikir kayak enggak udah capek gue gini-gini. Kita kan bisa ketemu besok walaupun besok nggak ketemu lagi ya. Kayak gitu. Bukannya gimana-gimana kan orang punya selera ya, Wil. Benar. Betul. Ya kan jadi kayak Pria punya selera iklan rokok ya. Kocok gede. enggak. Kan gue udah bilang gue tahu Bro. Takut nggak bisa napas. Bukan takut aja. Lebih nggak suka aja kalau nggak suka lah pokoknya. Nggak suka tete lebih gedean dia daripada Ojan. Harus gue paling gede. Iya. Enggak. Kayak gitu gua kalau nggak interest. Mungkin kayak kita main lagi, aduh gue capek gitu. Ngantuk gitu. Ya bikin alasan aja. Lu pasti pernah kayak posisi gue juga kayak lu ketemu cewek nggak interest apa yang lu lakuin. Maksudnya kayak apa lu omongin langsung atau gimana? Ngomongin langsung nggak? Karena gue walaupun bajingan, gue Menjaga perasaan. iya, Betul. ya maksudnya That's why. nggak pengen ninggalin kesan jelek lah. Walaupun gue nggak tertarik. Ada yang gue tertarik tapi gue kayaknya nggak bisa nih. Ada kan, misalnya kayak lu tertarik tapi nggak bisa nih, kayak misalnya lokasinya kejauhan. Misalnya kayak, aduh, nih cewek rumahnya jauh banget. Oh, kalau gue nggak ada di kampus gue begitu. Jauh dekat, gas. Kalau misalnya gue interest ya. Iya. Gua ada beberapa kali interest tapi kayak ini rumahnya ceweknya dan gue juga nggak suka sama satu tipikal cewek nih. Misalnya kita baru ketemu nih. Ini ceweknya udah ngomong, oh iya waktu itu aku pernah deket sama cowok kayak gini. Waktu itu aku juga pernah deket. Kayak sekarang lu murah banget anjing. Ya gue tahu sih, maksudnya
terlepas lu pengen nge-branding lu diri lu ini laku di banyak cowok gitu. Tapi menurut gua kayak Justru harusnya lu diem, lu jangan kasih tahu. Karena Iya. itu ya rahasia lu aja. iya, Ya kayak kita Mungkin ngerahasiain gue nggak tahu ya. hubungan-hubungan Mungkin dia kita. bakal ada mikir kayak apa? Itu apa bagian cara kita nggak tahu ya. Kita nggak bukan POV cewek ya. Itu cara dia ngetes. ngetes lah pasti. Iya yang nggak tahu. Ya. Kayak misalnya nih, dia cerita waktu itu sih, gua ya pokoknya ada pengalaman lah. Dia bilang kayak, ya waktu itu aku awal ketemu tuh nonton konser, terus kita bikin tato bareng, gini. Dan mati gua nggak penting anjing. Gua nggak mau tahu masa lalu lu gitu loh. Yang gue pengen tahu masa lalu lu nih, ya lu sudah pernah ngapain aja. Iya dong. Iya benar. Iya, kayak bikin tato kan ngapain? Oh iya kan, Gitu. kan cowok kan ngetes cewek itu dari masa lalunya, sedangkan cewek itu ngetes cowok dari masa depannya. Iya. Emang ada cewek yang peduli kayak misalnya si Ibnu atau si Ojan, mantannya udah berapa nih? Nggak peduli. Dia yang dipikir ke depannya gimana nih, gue bisa sama dia nggak nih? Sedangkan kalau cowok nih, kita nggak peduli masa depan cewek nih. Kita peduli masa lalunya. Udah pernah gimana? Gimana? Iya kan? Pasti kan? Apa jangan-jangan dia mantannya temen gua? Tapi temen gue ada yang pernah dia cerita begini. Kan sekarang udah jadi suami istri. Dia tuh belak-belakan sama istrinya. Gue udah pernah begini. Nah terus si istrinya juga jawab, gue udah pernah begini juga. Nah terus yang gue tanggap, dengan lu pertanyakan seperti itu, apakah lu nggak kecewa gitu? Pengalamannya sejenis. Pasti. Sejenisnya gimana nih? Jadi Sama satu tipe. iya. Sama-sama pernah ngewe ibaratnya ya. Ya, Iya, ibarat kasarannya kata gitu. Ya udah. punya jalan hidup yang sama lah. Itu jauh lebih bisa bertoleransi lah ibaratnya. Gue juga sama cewek Perbaiki gue. yang lalu ya. Iya, gue sama cewek ini juga kurang lebih masa lalunya sama. Tapi lu percaya gak pasangan kita cerminan diri kita? Enggak, Enggak kayaknya. gue enggak. Harus jago ngaji sih cewek gua. Harus beda lah. Masa Ibnu pasangannya doain intisari? Enggak maksud. Kan gitu dah. Enggak lu pikirin. Enggak coba lu pikirin nih. Tolong. Enggak maksud. Bukan. Toto ceweknya Ibnu nih kayak bocah pertama lah. Nggak mau lah Ibnu. Pijit lah. Itu. Masa ceweknya Ojan 76 apel dong. WA temennya nggak mungkin. Gue juga nggak mau. Justru pasangan kita tuh harus bertolak belakang sama diri kita, anjir. Ibnu doyan, iya Ibnu doyan minum, ceweknya doyan uang. cowoknya, Iya, ceweknya doyan uang. jangan dong. Ceweknya nggak doyan minum, lu doyan aneh-aneh, ceweknya nggak doyan aneh-aneh. Cakep sih tuh. Untuk reminder ya. Oh iya Untuk pastilah. kayak barrier nih. Jangan jadi emang kita sama orang tua kita sama, kagak. Ini lagi ngarepin orang lain cerminan hidup kita. Gila. Aneh sih. Tapi kalau kita begini dia begini juga kayaknya monoton banget sih. Enggak, balik lagi ke habit. Kan gue udah nih, Willy udah, lu nih kalau misalnya lu ketemu cewek nih, dari mana gitu, nggak sesuai atau lu kenal sama cewek nggak sesuai apa yang lu lakuin, maksudnya kayak Pakai dulu baru. Enggak. orang mana? Semut ya? Iya, Kalau dulu tuh, gue dulu pernah ngelakuin kesalahan kayaknya gue jahat banget kan. Jadi gue dikenalin cewek, dikasih nomor sama temen gue, terus gue deketin. Ini ya baru-baru semester 2 lah. Oh. Nah terus gue chat, ya udah kita ketemuan, lo mau gue jemput di mana, gue gituin kan. Terus misal di pom bensin gitu. Nah, terus gue sebutin tuh spesifikasi, gue pakai motor ini, gue baju ini gitu kan. Nah terus pas gue ngeliat, aduh kurang ngentot. Terus dia begini, gue lurus aja. Nah itu yang bikin gue berasa bersalah tuh sampai saat ini itu tuh. Oh, yaudah lu hubungin lah. Udah nggak tahu gue, udah lama banget.
Kamu kok jemput sini lagi? Itu bersalah banget sih gue. Gue sampai sekarang masih inget hal itu tuh. Sampai dia berdiri, sampai dia masih lama, gue masih inget. Gue juga pernah gitu. Itu. Oh, gue nggak pernah. Kalau gue Makanya itu, gue kayaknya gue salah deh. Makanya gue nggak mau jemput. Kita ketemu aja. kalau gua sebenarnya sama weird case-nya, iya ketemu karena kemauan dia. Iya, ngerti. Nah, terus dia bilang kan pada saat itu ini udah lama banget kejadian sebelum Covid ini, inget banget gua. Jadi itu 2018 ya kalau nggak salah sih. Iya, gua masih. Pokoknya dia bilang kita ketemu di sini. Oke. Ya udah, katanya dia sekalian pulang kampus pada saat itu. Ya kan gue kenal lewat dating apps dong. Maksudnya gue by foto, gue nggak pernah video call. Ya cuman kalau teleponan gue males. Jadi kayak ya udah, gue ngeliat kayak wah ya udah sesuai tipe gue nih. Nah terus sampai sana dia udah bilang udah sampai. Terus gue bilang iya bentar lagi. Terus kebetulan itu kafenya. Jadi kalau parkiran masuk kiri, nah itu langsung kafenya. Dan kafenya kan otomatis kalau kafe kan kaca gitu kan. Terus gue tanya, lu pakai baju apa gini dijelasin tuh. Gue posisi udah parkir nih. Jadi ini kafenya, ini mobil gua. Jadi gua ngadep sana. Udah terus gue itu bukan ya. Terus gue tanya lagi pakai ini apa? Kayak pokoknya gue tanya-tanya lah, gue lupa nanya apa pokoknya intinya gitu. Terus pas gue lihat, wah anjing bener-bener beda Will. Wah lu kejam lu. Lu udah parkir anjir. Kalau gua kan masih jalan. Karena lu motor. Motor gue juga kalau gue motor juga gue tinggal gini. Enggak, karena gue gini ya, gue merasa gue bukan pembelaan gue ya, maksud gue kayak dalam hal ini aja dia bohong ya, paham nggak? Iya. Iya kan? Masuk akal dong, logis dong, maksudnya kayak dalam hal ini aja. Oke lah kalau misalnya beda kayak agak berisi atau gimana, oke nggak apa-apa gemuk gitu. Tapi ini benar-benar beda Will, dari warna. Hah? Warna? Ya maksudnya warna wajah kan kalau di filter tuh wah kuning banget gitu kan. Oh, aslinya? Ya bangku metro lah. Oren dong. Iya gitu. Iya karena nggak tahu ya gue Metro ya. Metro mah oren. kayak gitu lah maksud gue. Tapi kan dari satu sisi ini gue ngerasa kayak gue ketipu ya. Iya. Maksudnya kayak anjing gitu. Maksudnya bener-bener wah gimana ya? Kayak ibaratnya lu beli sepatu Adidas. Pas di COD si Dadi gitu loh. Si Dadi. Bener kan? Padahal udah di otak tuh kayak mata pikirnya. Enggak, gue pikir kayak pas kan jadi gue merasa kayak anjing gue dibohongin nih. Wajar dong kalau gue bukan pembelaan sih. Menurut gue secara logis kayak anjing gue dibohongin nih gitu. Kalau menurut cowok itu benar, cuma kalau menurut cewek kayaknya tetap perlu salah sih. Iya, ya gue tahu pasti kan ya, lu so ganteng lu. Maksud gue Emang gue ganteng bilang aja gitu. Kenapa lu? Enggak, jangan yang begitu. Maksud gue yang kayak secara harfiahnya lah dia dari awal aja udah bohong. Mungkin bukan gue doang yang ketipu. Bener gak? Sebelum-sebelumnya mungkin ada yang ketemu lah yang lebih parah dari gue. Ya mungkin. Mungkin nggak tahu ember juga. muka lu gitu kan. Yang ember yang di pak gitu ya. Itu Ember Oh, iya. jalan ini. Tar. ya kayak gitu kan. Gue sih nggak pernah, Kan makanya kita nggak tahu nih sebelum gua mungkin ada juga yang pernah kayak gitu kan. Karena dia emang wah benar-benar gua ngomong gini karena gua ngerasa wah benar-benar jauh banget tuh. Oh, jauh banget. Jauh dari harapan ya. Bukan jauh dari harapan, jangan kan dari harapan lah. Kita berharap mah pasti mau ya terbaik dong. Yang ada di profilnya dia aja deh gitu. Itu jauh banget, maksudnya dia aja tidak bisa mengakui dirinya sendiri gimana orang lain. Kalau diri dia kayak gini. berarti menurut lu cewek yang pakai filter itu Pembohongan. Selama masih penipu? enggak semua, maksudnya maksudnya selama masih kayak di batas wajar kayak cuman kayak apa gitu. Yang sekarang gini logika ya. Di sini nih gue ceritain aja bentuknya. Di ini tirus. Aslinya? Gondokan. Gondokan aja. Sumpah demi Tuhan, gue nggak bohong. Mundur berarti di sini dong. Bukan maksudnya kayak Pokoknya kayak yang kan kalau pipi kan kayak yang ya, ini. kalau iya. musuhnya Kung Fu Hustle yang lagi begini tuh. itu kodok lebih parah nih. Salah lagi aja. Itu lebih parah nih. Nggak sampai. Double chin.
gimana ya, pokoknya sangat perbedaannya sih. Triple chin. Enggak ada, menurut kan lu bilang nanya soal filter cewek pakai filter penipu. Enggak, gue bilang enggak karena gue ketemu beberapa teman gue atau siapa gitu. Maksud gue dari filter sama ini ya nggak beda jauh. Maksudnya kayak paling ya di ini 98, filternya 100 ibaratnya kalau dari penilaian. Ini benar-benar kayak 10 ke 100 Will. Real. Real. Terus dia nelfon gue, inget banget gue sore. Kan itu janjian jam 2 ya kalau sih. Nah, terus alasan lu apa? Alasan. Ya itu karena gue, pas ini gue blok. Gak ada alasan. Jadi dia tuh nelfon jam berapa ya? Jam 2, pokoknya gue janjian ketemu jam 2, gue nyampe tuh ya jam 2-an. Karena gue first impression gue gak mau ngaret dong, tujuan gue maksudnya kayak gue jangan sampai ngaret, gue harus lihat cowok on time. Realitas. Lu kalau di film-film mungkin itu temennya yang disuruh nyamar jadi dia gitu. Tai bodo amat. Ding 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 ding. Enggak. Gue pengalaman gue tuh yang paling menurut gue jahat. Gue satu sisi emang jahat pada saat itu. Tapi kita gue juga merasa ketipu anjing. Ya udah. Semua orang itu jahat, coy. Yang baik tuh kita. Lu nanya alasan lu, gue blok. Dia nelfon gue, inget banget gue. Pertama, Pe, lu di mana? Gue nggak bales. Udah, gue diemin. Gue masih jalan pulang tuh gue. Terus pas nyampe, kan gue janjian di daerah Jakarta Selatan lah. Pas gue nyampe flyover Kebayoran, dia nelfon. Langsung, kan macet tuh. Langsung blok aja semua. Lagi di sekolah. Ngentot macet, bacot nih. Dut. Tapi gue separah-parahnya. Sebenarnya bukan masalah gendut ya, nggak gendut. Duh, orang lu bilang Ya sampai ibaratnya kalau yang ini, ya pokoknya iyalah, kayak tapi nggak lebih ke arah mukanya ya. Ya pokoknya nggak sesuai. Pokoknya nggak sesuai. Gua Dia maksud gue, even dia pada saat di foto kurus cuma ketemu lebih besar badannya, mukanya sama, gue masih oke, masih berani gue nyamperin. Tapi ini benar-benar kayak, wah kacau men, wah kacau dah. Bukannya gue ngejelek-jelekin ya, tapi emang nggak sesuai selera gue aja. Jadi gue ngerasa kayak, anjing ini foto cakep banget anjir. Di ini ya, fuck man. Gue pernah kayak gitu, tapi tetap gue temuin sih. Abis itu nggak ketemu lagi aja. Cuma kayak yaudah, oh gitu, oh. Tiba-tiba dry text lu ya? Enggak, udah selesai aja gitu. Tiba-tiba ya udah bayar sendiri ya. Iya. Kayak misalnya gue pernah waktu itu ketemu di, pokoknya pernah lah gue ketemu nih. Terus kayak dia pulang, gue pulang. Misalnya dia bilang kalau udah sampai rumah kabarin ya, misalnya kayak gitu-gitu kan. Udah gak gue kabarin. Terus dia telepon gak gue angkat, tapi nomornya masih ada. Itu aja. Paling kata dia ini mati nih di jalan nih. Masih kayak naik busnya belum turun-turun. Seharian belum turun-turun nih. Gue tuh merasa jahat, gue di situ di satu sisi gue jahat, tapi ya gue nggak mikir kayak gue nggak jahat, gue jahat banget. Enggak, gue nggak jahat banget. Dia juga jahat dari awal nih. Sebenarnya ada kesalahan gue juga sih Will di situ. Seharusnya seharusnya kita nemuin sih. Bukan ke situ, gue mikirnya bodo amat. Gue kalau udah ninggalin pada saat itu bodo amat karena gue merasa kayak kecewa banget gue dari situ. Tapi sebelumnya ada kesalahan gue di mana dia ada kayak satu momen dia ngajak video call karena masih chat-chatan terus kan, gue pengen ngobrol gini-gini video call. Enggak, aku males gue ngomong gitu. Posisi tapi gue masih lagi di warnet itu. Kalau di rumah mungkin gue ajak kali ya. Cuman gue lagi di warnet, ganggu aja gue. Enggak, nah itu kesalahan gue, mikirnya gue di situ. Kenapa gue waktu pas di warnet nggak gue angkat ya? Gue beralasan kayak enggak, gue lagi main game gini-gini. Next time aja, ntar kan ketemu gitu. Pas ketemu, nggak jadi ketemu. Nanti aja lah ketemu, aku simpen Tapi gue pernah sama mantan gue dulu. Kan kita lagi sering-seringnya marah. Kan gue dulu pacaran beda agama ya. Kita berantem terus tuh. Dia Islam, lu gak ada agamanya gitu? Bukan. Oh gimana? Dia muslim. Dia nyembah Allah. Belum nyeblak areh. Dan berjemuran. Kalau jemurannya kering bingung nih, Tuhanku mana? Nah, gue tuh sering konflik dah
Tapi di saat nenangin konfliknya itu lagi muncak-muncaknya nih, terus kayak ada nangis gitu tuh kayak ya udah maaf kayak gitu kan. Nah terus pasti tuh luluh sama dengan cara kayak gitu tuh. Betul. Itu ampuh banget coy. Betul. Gua besokannya langsung romantis lagi, sumpah. Ya udah yang kemarin. Kayak capek. Tapi kenapa ya begitu ya? Karena mungkin dalam hubungan suami istri begitu juga dah. Pasti semua hal. Air mata itu senjata paling ampuh buat cewek. Senjata paling ampuh buat cowok otot. Kita nggak disukai sama cewek nih. Cowok. Kita nggak suka sama cewek nih. Tahu kita bisa ngerjain apa, kita bisa masang genteng, kita bisa benerin mobil, benerin panbel motor. Cewek itu terkesima gitu. Bukan masalah otot sih, maksudnya pekerjaan kasar lah. Sedangkan kita lebih terkesima sama ya kayak gitu. Air mata. Kayak walaupun dia yang salah. Ibaratnya dia yang salah nih. Iya. Dia yang salah, dia yang nangis. Jadi kita yang salah. Kita yang narik gitu ya. Iya, udah aku minta maaf. Dapat ikutnya kenapa lu yang itu dia. Apa ya, coba begitu ya. Obrolan kalian gak relate sama gue. Tapi pas lagi nangis-nangis itu lu cipokan mantep banget tau. Sumpah. Aduh. Ada enggak gitu kan Sampai begitu aku. pas lagi cipokan. Gitu. Gak ada yang nangis sambil buang reak. Nggak, Tapi lu pernah kan nangisin cewek? belum pernah gua. Dari jawaban sih aneh sih. Enggak, sumpah. Gak pernah gua. mikir dulu. Oh, mikir dulu. Gue belum pernah, cuma ngerasa kayak kehilangan banget gue pernah, tapi nggak sampai nangis. Oh. Maksudnya nangis gitu Maksudnya kayak terus keluar air mata. Gue nggak pernah. meratapi apa keputusan yang salah gitu. Nggak pernah gue. Oh, nggak pernah. Lu Jan? Anjay, bajingan. Sekarang gini ya. Sekalinya gue nangis nih, gue inget banget nih. Nanti aja. Lu Lu nggak kalian nangis dulu kan? Enggak, ini beda topik. Nggak, karena menurut gua dibanding kita nangis, lebih baik lu lihat kesalahan lu apa. Misalkan lu diputusin nih, misalkan gua diputusin karena misalkan karena suatu hal gitu. Nah, dibanding ya rasa kehilangan mah ada pasti ya, namanya manusiawi sih menurut gue itu. Rasa kehilangan ada, tapi dibanding lu kayak nangis nggak dapat apa-apa, lebih baik kayak oh berarti gue salah, next atau gue punya pacar, udah gue dekat sama orang, gue jangan kayak gini nih gitu. Gue pernah tuh ngerasain kayak gitu kan. Tapi pasti hidup gue bakal lebih baik, lebih banyak duit. Ternyata sampai sekarang Enggak lebih baik. Soal lu aplikasikannya ke depannya dia atau enggak ya itu urusan lu, urusan pribadi lah ya. Yang penting dibanding lu nangis lu mikirin ini dulu dah gitu. Nggak ada sih. Termotivasi dari kesalahan tuh pernah ada, cuma belum terwujud. Iya kan kalau bilang soal lu mengaplikasikannya di hidup lu atau tidak ya urusan kalian masing-masing sebenarnya. Tapi ada perkembangan lah. Enggak, gitu. Gue pernah nangis alhamdulillah. Kalau lu Nggak pernah gua. Nggak pernah. menyesali tindakan atau apa ya? Enggak. Enggak. Kadang nyesel, tapi tetap dengan Pendirian. keputusan gue yang gue udah ngomong. Misalnya gue putusin cewek nih, kayak misalnya yang pas sebenarnya yang di sushi itu emang agak-agak impulsif juga, kayak misalnya, nah anjing lu udah bayarin sushi malah giniin gua lu. Lu ngomong gitu ya? Enggak, dalam hati. Dalam hati. Gua ngomong ke aja. Waktu itu karena kan suruh pakai masker ya. Ya ada kayak gitu, cuma gua kayak yaudah inget yang kesalahan dia yang dulu aja. Walaupun gue juga nggak bener-bener banget ya jadi orang. Tapi
Ya, yaudah. Yang udah gua omongin, ya itu. Kecuali emang udah cowoknya KDRT atau main tangan, ya oke lah. Gue Itu. juga misalnya punya teman, misalnya lu KDRT nih Will sama cewek lu. Oh, gue gak mau main lagi sama lu anjing. Kalau sebelah Karena menurut kanan gue doang. lu tuh udah di tier paling bawah anjing. Emang betul. Gue gak mau nih, Ibnu misalnya, wah gue kemarin ih cewek gue gampar misalkan gitu. Pakai Pako. Nggak pernah. Belum. Enggak, gue belum pernah Gue main tangan ngerasa sih. kalau soal KDRT gue kayaknya gak mau deh. Gak mau temenan, gue mau cowok. Misalnya teman gue cowok kayak gitu. Sekesel-keselnya, Jangan sama gua, anjing. sekesel-keselnya gue sama perempuan, paling gue banting benda yang gue pegang. Oh, gue Terus juga gak pernah. kesel-kesel. Berarti kalau samping lu Brock Lesnar, lu banding Brock Lesnar. Enggak, gue sesekalinya nyesel gue banting handphone gue. Udah terus gue tinggalkan tuh handphone kayak orang banyak duit tuh Iya. anjing. Mau ngambil lagi. Ternyata rusak. Xiaomi.